Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah Puji, NIM 2018-7034, Program Studi Teknik Industri. Dan di sini saya akan melakukan ujian responsi PTIT 1 sampai PTIT 4. Ya, oke, selanjutnya kita mulai dari PTIT 1. Modul 1 yaitu pengukuran antropometri. Dari hasil pengolahan data didapatkan nilai persentil tinggi siku duduk, .sd, rentang tangan, RT, dan jangkauan tangan jadi pada tabel di bawah ini. Jadi dari hasil pengolahan tersebut terdapat 3 jenis persentil, yaitu persentil 5, 50, dan 95. Namun dari data tabel tersebut ditentukan ukuran yang akan dipakai untuk pembuatan meja, yaitu dengan menggunakan persentil 5, karena dianggap dengan ukuran tersebut mudah dalam penjangkauan dan sesuai dengan antropometri. Selanjutnya modul 2, ada perancangan desain produk. Nah, pada modul 2 ini kita akan melakukan desain produk 2 dimensi dan 3 dimensi dengan menggunakan software AutoCAD. Ya, pada desain 2 dimensi terdapat masing-masing ukuran supaya mempermudah dalam pembacaan. Untuk ukuran 3 dimensi juga terdapat nama komponen, ukuran, bahan, kuantitas, dan keterangan. Selanjutnya ada modul 3, yaitu Operation Process Chart OPC dan Assembly Process Chart OPC. Operation Process Chart itu menjelaskan tiap proses dari pembuatan tiap part, seperti pada rangka, permukaan meja, laci, keyboard, penutup sisi kiri, penutup depan, penutup sisi kanan, skat CPU. Seperti yang dilihat pada part rangka, terdapat pengukuran, pemotongan, pengelasan, penghalusan, pelubangan, dan sebagainya. Selanjutnya ada APC atau Assembling Process Chart, yaitu yang menjelaskan hubungan antar tiap komponen dengan komponen lain. Seperti pada gambar tersebut terdapat kode A, B, C, D, E, F, G dengan keterangan A adalah rangka, B permukaan meja, C laci, D penutup sisi kiri, E penutup sisi kanan, dan sebagainya. Jadi A, contohnya A, rangka itu berhubungan dengan A1, yaitu assembling 1, yaitu perakitan rangka dengan permukaan meja dan laci keyboard. Selanjutnya ada modul 4, proses manufaktur. Jadi pada proses manufaktur itu dijelaskan langkah-langkah atau proses dari pembuatan meja komputer itu sendiri. Jadi dapat dilihat ada pemotongan besi, pemotongan kayu, proses pengelasan besi, ada proses penghalusan permukaan meja, ada proses penghalusan bagian samping, bagian CPU, laci keyboard, dan bagian permukaan penutup belakang. Setelah ada proses pengecatan, proses pengukuran atau pelubangan, dan sampai menjadi produk jadi, yaitu meja komputer. Selanjutnya modul 5, biomekanika. Di biomekanika itu dengan menggunakan software ErgoFollow dengan metode Reba dan Rula. Dengan pengujian tersebut dapat dilihat bahwa skor yang diperoleh di angka normal atau batas yang wajar sesuai dengan standar. Dari perhitungan metode Reba dan Rula menunjukkan bahwa meja komputer mendapatkan hasil skor 4 karena tidak terlalu berisiko, namun perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Mungkin juga perlu adanya sedikit perubahan dimensi ukuran meja agar orang yang memakai dapat merasakan kenyamanan yang maksimal dan dapat menunjang aktivitas memakainya. Pada gambar tersebut merupakan
pengujian menggunakan software ErgoFollow. Selanjutnya ada PTIT 2. Modul 1 yaitu forecasting, di mana forecasting merupakan atau bisa dengan kata lain ramalan permintaan untuk di masa yang akan datang. Jadi pada forecasting itu harus ada data histori permintaan. Seperti pada contoh berikut, terdapat data histori permintaan selama 12 bulan. Dari hasil forecasting menggunakan software dengan 3 metode, yaitu moving average, weight moving average, dan exponential smooth, dapatkan hasil forecasting yang yaitu menggunakan moving average 5, yaitu dengan forecasting sebanyak 4.084 produk pada bulan berikutnya. Selanjutnya untuk modul 2, Master Requirement Planning atau MRP. Sebelumnya dalam melakukan perencanaan produksi dan menentukan kebutuhan material yang masih belum optimal, ini dikarenakan PT Tool Furniture dalam melakukan proses produksi masih terkendala di bahan baku. Misalnya sering terjadi kekurangan bahan baku atau raw material beserta komponen-komponen produk yang akan diproses menjadi produk jadi meja komputer ergonomis dari PT Tool Furniture. Jadi sebelum melakukan MRP, melakukan input data terlebih dahulu. Itu ada finish meja komputer, kaki meja, penyangga besi, penyangga, permukaan meja, penutup belakang, penutup samping, dan skap CPU. Berikut output MRP dari masing-masing part. Misal untuk part kaki meja pada minggu ke-1 4.600, pada minggu kedua 4.200, pada periode ketiga 3.600, periode keempat 3.940. Itu. Kemudian ada model 3 job scheduling. Dari permasalahan Tool Furniture yang dirasa belum optimal dalam penjadwalannya karena seringkali terjadi penumpukan atau penundaan pekerjaan dari pembuatan part dari produk meja komputer ergonomis. Hal tersebut diakibatkan penjadwalan mesin dalam pembuatan part produk meja komputer ergonomis yang belum baik. Jika penumpukan atau penundaan pekerjaan dari pembuatan part dari produk meja komputer tidak segera diatasi, maka akan menyebabkan kerugian, entah kerugian dalam hal pemasaran atau dalam hal produksi. Input data terlebih dahulu dari masing-masing part. Untuk tiap part terdapat masing-masing operasi. Operasi 1, operasi 2, operasi 3, operasi 4, dan operasi 5. Selanjutnya terdapat output data job schedule. Dengan masing-masing operasi per part dan juga disebutkan pada mesin berapa waktunya. Dan selanjutnya modul 4 yaitu peta kendali atribut. Pengendalian kualitas PT Tool Furniture dirasa belum optimal karena menilai kualitas produk berdasarkan bentuk fisik produk dan belum mempunyai alat bantu untuk menentukan seberapa besar tingkat kerusakan atau kecacatan produk dalam kegiatan pengendalian kualitas produknya, sehingga membutuhkan suatu cara agar dapat memutuskan terciptanya suatu produk yang berkualitas serta menjaga konsisten dengan konsumen. Pada grafik di atas di samping tersebut merupakan chart tingkat kecacatan produk meja komputer ergonomis, dan bawahnya merupakan grafik dari InPiChat dari tingkat kecacatan produk meja komputer ergonomis. Ini ada PTIT 3. Modul 1 yaitu perancangan operasi dan stasiun kerja pada pembuatan meja komputer ergonomis.
Karena pada PT Telkom memiliki kendala operasi yaitu waktu itu item yang lama, di samping itu untuk memenuhi permintaan pelanggan yang cukup banyak yaitu 4.084 produk per bulan, maka PT Telkom itu perlu melakukan perancangan ulang operasi dan stasiun kerja untuk meminimalkan waktu tunggu atau idle time agar dapat menghasilkan produk sejumlah dengan permintaan. Sebelum pembahasan dengan menggunakan line balancing, itu satu metode Regen Approach yang menghasilkan 14 stasiun kerja dengan nilai performansi yaitu nilai line efficiency sebesar 96,25%. Balance delay sebesar 3,74% dan smoothing index atau SI sebesar 2,75. Dua dengan metode Lark Candidate Rule yang menghasilkan 14 stasiun kerja dengan nilai performansi yaitu nilai efisiensi 95,5%, balance delay 45,5%, dan smoothing index atau SI dengan besar 3,37. Tiga, sebenarnya metode rank positional weight yang menghasilkan 14 stasiun kerja dengan nilai performansi yaitu nilai efisiensi 96,2%, balance delay 3,74%, dan smoothing index atau SI sebesar 3,06. Dari ketiga metode di atas, maka akan dipilih metode yang paling efektif, yaitu metode yang memiliki nilai efisiensi tertinggi dan nilai smoothing index terendah. Dari ketiga, yaitu menggunakan balancing. Selanjutnya, modul 2 yaitu perancangan organisasi dan manajemen industri. Dari permasalahan PT dilakukan kegiatan pada penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui jalannya organisasi secara menyeluruh serta menganalisis manajemen organisasi dari PT Tool Furnitur sehingga dapat diketahui strategi bisnis yang dapat dijalankan oleh PT Tool Furnitur. Di sini terdapat logo dari Tool Furnitur, dan juga profil perusahaan yang nama PT Tool Furnitur yang beralamat Jalan Kudus Jepara KM 6 Kecamatan Kaliwung Kabupaten Kudus. Selanjutnya ada proses bisnis dan terdapat STO atau struktur organisasi dari perusahaan tersebut, mulai dari direktur, general manager, sales and marketing department, BPIC, brochure, plan manager, manager information system, HRD, GA, accounting dan finance. Hanya berdasarkan analisis SWOT dari PT Tool Furnitur dengan menghitung nilai IFE dan EFE menunjukkan posisi IE metrik dengan nilai IFE yaitu 2,4152 dan EFE yaitu sebesar 2,134 yang menyatakan bahwa strategi 5 yang menunjukkan bahwa perusahaan bertahan dengan market penetration dan product development. Kemudian perhitungan kedua selisih yaitu selisih total kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada tabel menghasilkan nilai pada sumbu X, selisih peluang dan ancaman menghasilkan nyatakan pada terletak pada kuadran 2 strategi diversifikasi atau diversification strategi. STP, segmentation target position. STP PT dilakukan berdasarkan segmentasi demografi, yaitu pendapatan, usia, dan jenis kelamin. Geografi, memilih menempatkan lokasinya di Kudus, dan psikografi, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen atau timbul sebagai hasil dari kenyataan bahwa kebutuhan konsumen yang mana konsumen membutuhkan produk meja yang ergonomi. Targeting, target pasar dibidik oleh PT Telkom adalah kelompok konsumen di berbagai kalangan dengan kebutuhan produk meja komputer ekonomis yang digunakan konsumen untuk mendukung aktivitas kerjanya. Dan positioning, itu perusahaan memposisikan dirinya sebagai salah satu perusahaan yang mempunyai produk terunggul yaitu meja komputer ekonomis yang diposisikan pada kelas low end dengan kualitas yang tinggi dengan lokasi perusahaan yang berada di Kudus. Pesaing perusahaan berdasarkan analisis pesaing
yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa keunggulan dari PT Dul Furnitur dibanding dengan pesaing atau Udijati Makmur adalah PT Dul Furnitur mampu menyediakan produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh pesaing tanpa mengurangi kualitas dan kenyamanan produk. Modul 3, pengendalian kualitas dan perencanaan biaya kualitas. Dengan permasalahan bahwa PT Furnitur melakukan pengendalian kualitas atau PC menggunakan metode asesmen dan menggunakan metode SQC, Statistical Quality Control. Menggunakan peta kendali atribut. Di samping itu, PT Furnitur juga melakukan perancangan biaya kualitas untuk mendukung perbaikan kualitas produk meja komputer ergonomis. Dari hasil pembahasan tersebut, yaitu satu, penentuan penerimaan lisensi produk meja komputer ergonomis PT Furnitur menggunakan metode sampling. Adapun part yang digunakan untuk penelitian yaitu part penutup samping kanan yang memiliki nilai standar deviasi 11,9 diperoleh dari hasil ZU 4,45 lebih besar dari K 2,36 dan ZI min minus 4,32 lebih kecil dari K 2,3, maka lot diterima. Dan part sekat CPU yang memiliki standar deviasi 11,9 diperoleh hasil ZU sebesar 4,45 lebih besar dari K 2,32 dan ZI minus 4,32 lebih kecil dari K 2,32, maka lot diterima. Yang kedua, peta kendali atau picture dari 6 part meja komputer, yaitu permukaan meja, sekat CPU, kerangka, penutup depan, penutup kiri, dan penutup kanan. Dalam analisis picture tersebut terdapat inspeksi yang melebihi batas kendali, maka dilakukan analisis wishbone dan analisis backbias. Berikut merupakan gambar dari analisis wishbone dari penyebab kecacatan tiap part dari material, manusia, mesin, dan metode. Selanjutnya ketiga yaitu biaya perencanaan kualitas sebesar 15 juta rupiah. Biaya pelatihan operator sebesar 68.900 rupiah. Biaya penilaian yang terdiri dari biaya peralatan sebesar 40 juta, biaya kalibrasi sebesar 6.100.000, biaya pengujian sebesar 266.160, dan biaya perawatan alat ukur sebesar 7.800. Kemudian untuk biaya kegagalan internal terdiri dari downgrading cost sebesar 3.431.400.000 dan biaya rework sebesar 1.715.700. Saya ada PTIT 4. Modul 1 yaitu perancangan tata letak fasilitas. Dalam permasalahan yaitu dalam merancang tata letak fasilitas di PT Dul yang pertama adalah mengumpulkan data jumlah produksi, dimensi per part, rekap minimum quantity, rekap jumlah stasiun kerja, dan layout SK atau stasiun kerja. Kemudian ditentukan jumlah mesin yang dibutuhkan untuk operasi pembuatan meja komputer. Setelah dilakukan penentuan jumlah mesin, lalu menentukan layout produksi dengan menentukan layout dan luas kantor, departemen, dan fasilitas pendukung. Kemudian dirancang ARC untuk mengetahui hubungan antar fasilitas dan ATPT untuk menentukan tata letak fasilitas yang diterapkan di PT Dul Furnitur, serta SRT untuk menentukan luasan area yang diperlukan dan keterkaitan aktivitas antar ruang tersebut. Berikut merupakan contoh hasil dari pembahasan yaitu ARD, ATPD, serta SRD. Nah, berikut merupakan rancangan layout dari PT Dul Furnitur. Untuk terdapat layout dari kantor departemen, dan juga layout produksi, serta layout fasilitas-fasilitas pendukung yang lain. Selanjutnya modul 2 yaitu analisis finansial perusahaan, dan modul 3 enterprise resource planning. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau pengucapan-pengucapan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.